itu saya duga waktu ke Israel itu dia minta dukungan, ya. Saya bilang makanya kan dia begitu tenang kan mereka kan. Saya bilang ini jangan-jangan ke sana itu bukan sekedar diplomasi, terus dia udah gitu dia panggil tuh 20 orang Palestina kan di beasiswaan. Wah, ini orang wise ya, bijaksana sekali ya. Dia datang ke Israel, tapi Palestina, orang Palestina diajak kemari, di sekolahin, kasih beasiswa ya. Jadi menurut saya ini wise sekali dia. Dia tidak akan mendukung Israel, tidak akan, tapi akan memberikan solusi bagi dua two state solution ini. Jadi itulah tadi yang di mana tadi Pak Tobing yang nomor kan ada 5 tuh tadi, melindungi, mengayomi, nah, dan ikut mendamaikan, ikut berperan dalam perdamaian dunia. Jangan dibalik sekarang mah Indonesia kita mau mendamaikan dunia pada masih kere semua kalian kan on kalian ini ya 5 tugas ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kalian umatnya masih kere, sok-sokan mau bela-bela Israel, sok-sokan ngutukin Israel, sok-sokan belain Palestina, ngutukin Israel. Kalian sendiri masih kere, dibatukin, kalian pusing nanti. Nah, dibalik itu nomor 5, kalau kamu rakyatnya sudah sejahtera, sudah dilindungi, sudah rasa aman, kalau sudah tumpah darah sudah dilindungi, kalau memajukan kesejahteraan umumnya sudah, tadi ya, kasih makan. Programnya Prabowo itu jangan-jangan Pak Tobing semua yang kasih itu dari sini tuh, kasih makan, coba bayangin. Ya kan kita punya LPH Gios, ya kan saya ajari Anda Pancasila coba kan, nah, bukan saya, sorry ya Pak Tobing ya. Nah, mencerdaskan coba, kita lagi bikin sekolah loh, kita lagi bilang kenapa sih bilang kenapa tolol karena nggak sekolah tugas. Nah baru yuk two state solution itu baru ketertiban dunia, bela-bela Hamas tambah ruwet kalian. Maaf Jenderal, saya lanjutkan dengan saya. Jamila. Jamila. Oke, silakan. Silakan Bu. Ya, Jenderal, dulu kita punya implementasi dari Pancasila. Kalau saya tidak salah itu namanya 36 butir-butir mutiara ya. Saya bahkan itu tidak ada lagi sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi, Jenderal? Apakah kejadiannya sama bahwa kepala burung sudah menghadap bukan ke kanan lagi atau ke kiri lagi seperti yang Jenderal pernah jelaskan? Atau ada apa ya, Jenderal? Saya tidak mengerti, padahal menurut saya 36 butir-butir mutiara itu sangat bagus sekali. Iya, jadi begini, saya juga ikutin semua, bahkan sudah sampai 45 itu, bukan 36 aja. Di buku saya itu udah saya tulis semua kok, tapi itu indoktrinasi, bukan diimplementasikan. Bagaimana mengimplementasikan itu? Enggak. Nanti kita apa ya? Kita bagaimana mengimplementasikan Pancasila itu di dalam program pembangunan, di dalam tadi dengan melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu nanti akan kita tunjukkan implementasinya, tapi teorinya ini dikuasai dulu. Dikuasai dulu. Itu kenapa tidak diimplementasikan? Ya. Kenapa tidak diimplementasikan? Karena memang dulu waktu Pak Harto jadi presiden, dia kan berjanji ya bahwa pemerintahan itu akan melaksanakan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Nah, bagaimana dia mengajarkan Pancasila itu secara murni? Ya dibuatlah P4. Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Coba lihat artinya. Jadi kita menghayati aja belum. Bagaimana mau mengamalkannya? Itu sekarang selama reformasi tidak pernah dibicarakan. Ya BP7 juga dulu dibuarkan. Ya karena Pak Sarwedi ditunjuk jadi kepala BP7, ya udah almarhum beliau, dia melihat prakteknya kok nggak sesuai yang diajarkan. Dia minta berhenti. Yang sekarang juga BPIP, Yudi Latif mengundurkan diri. Bayangkan. Nah, padahal gaji orang BP itu berapa? Ya kalian tanya aja, si Mahfud MD pun juga BPIP. Bukankah si Mahfud MD juga BPIP? Mani Suseno, kemudian Pak Iwangi,
ya Wisnu, siapa lagi? Bu Mega, Pak Tri, ya, Mati Suseno. Udah itu sih ada lagi Romo satu lagi tuh, Romo siapa namanya itu? Aduh, yang dari Katolik itu. Kan ada Romo Magnum, suka, Magnum, ya ya, mulutnya juga Magnum sering, Suseno, sering berkuar-kuar orang juga Jerman. kemarin. Magnum, Ya, tapi ada orang Indonesia. Alah, Pak Paul bilang banci itu katanya. profesor dia sekarang. Ya. Siapa itu? Jadi implementasinya nggak ada. Yang Maka mana Pak Tupi? Yang lawyer? bukan ada Romo, BPIP, yang di BPP. BPIP, Pak. Kan Oh, ada. si Itu Beni, Romo Beni. Ah, Itu pendukung Beni. Ganjar itu. Romo Beni. Wah, itu mah Ya, mana jelas bagaimana? itu. Khilafah itu, khilafah. Harusnya orang BPP itu netral. Khilafah juga itu Ya walaupun juga. nggak ada perintah netral. Enggak. Itu loh. Udahlah, udah kacau balau semuanya. Itu ya, Bu Jamilah. Saya tahu persis, saya mengikuti P4 itu. Mulai dari Taruna. Kebetulan waktu Sarcap ada P4. Begitu Kapten ada P4. Begitu Mayor ada P4. Letkol P4, Kolonel P4. Bosan saya dengarnya itu aja. Tapi saya waktu itu gimana mau berkomentar? Ya. Saya dulu bilang waktu saya begitu udah saya dilantik dari Akabri, kan ada kursus. Kursus dulu. Saya bilang ini diajarkan Pancasila sama gurunya. Saya bilang, wah, saya terima dari Profesor Dr. Nogoro nggak begini. Wah, dimarahin saya. Ya kan, ngapain? Saya baru terima kawan pelajaran Pancasila di Akabri, saya bilang. Wah, dia bilang apa alasannya? Ini harus diulang-ulang. Ya udahlah, supaya lengket katanya. Tapi yang diajarkan masa kalah profesor sama seorang kapten, kan gitulah. Tapi udahlah, karena saya junior dulu suka sekali membantah yang nggak benar. Ini Pak pelajaran Bapak ini Pancasila, saya sudah terima dulu di sana. Pasal yang ngajar profesor, saya bilang. Oh di sini yang ngajar kapten. Wah, dipanggil saya. Ini contoh lah ya, dari 62 aja udah mulai berkomentar aja saya. Tapi sekarang kita tunjukkan, kita boleh mengkritik, tapi solusinya apa? Jangan kayak Rocky Gerung, saya bisa mengkritik, solusinya cari sendiri. Wah hebat. Ya kan? Udahlah, apalagi? Ya saya kira itu aja yang bisa saya jawab, Bu Jamilah. Terima kasih Jenderal. Iya, Bu Jamilah ini pahlawan Aljazair ya. Iyalah, Jamilah itu kan pejuang wanita dari Aljazair. Jamilah gadis ayu. Oh. Jamilah gadis ayu ya Jamilah. Oke, lanjut. Bini Ahmad Dhani. Udah stop, Ben. Ada nih tambahan. Ya silakan Pak. Ya, udah boleh masuk. Moderator. Jadi gini, moderator maaf ya Pak Ben Alexander. Aku tambahkan ada beberapa poin. Pertama Adi Panjara. Kenapa aku katakan? Itu tema itu Andi 02 lah siapa lagi? Artinya udah pasti kenal. Dua, Pak Ben tentang HKTI apa namanya? Tentang HKTI Jenderal. Itu sekarang si Oso HKTI dulu memang dia tuh ada di Herculesnya pakai kan. Makanya si Hasim marah sama Prabowo kalau kau pakai lagi Hercules aku nggak mau modalin waktu 2016 waktu itu masih ketua HKTI dia habis itu diganti sama Oso. Kemudian tadi Jenderal katakan negarawan ada lagi premanwan rupawan olahragawan itu mungkin tidak lupa itu perlu ditambahkan lagi catatan kecil dan kasih. Lanjut di Cidami tentang pertanyaan anjing-anjing. Oke, thank you Pak Ferdinand.
Pak Opo nih. Ya udahlah, Opo, silakan kalau masalah pertanian nanti kita bahas sendirilah. Pak Opo, silakan Bapak. Baik, selamat malam Jenderal. Malam, Kedengaran suara saya aman? kedengaran. Bagus, Oke. Pak. Nah, jadi sebelum saya mengajukan pertanyaan, hari ini saya senang sekali yang saya dukung menang nomor 2. Cuma sayangnya saya nggak bisa milih tadi karena memang KTP saya KTP daerah. Terus kemarin juga saya baru tanya persyaratannya, ternyata harus ada surat pindah pemilihan dari desa ke ini. Nah, nggak sempat lagi. Jadi ya akhirnya saya nggak bisa milih. Tapi walaupun nggak bisa milih, tapi tetap Prabowo yang menang. Yang sebagai pertanyaan saya Pak Jenderal, nanti di pemerintahan Prabowo ini, apakah Prabowo ini nanti mampu untuk menekan kelompok-kelompok radikal itu, terlebih khusus jika gereja-gereja dipersekusi saat ibadah? Apakah nanti Prabowo ini bisa tegas untuk melarang orang-orang tersebut dan melakukan tindakan hukum sehingga tidak semena-mena mereka melakukan persekusi seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Orang sedang ibadah terus dipersekusi, terus aparat-aparatnya diam aja, mereka gulung tangan mereka di dada kayak kura-kura kedinginan, seolah-olah tidak berdaya untuk menghalau orang-orang yang mempersekusi itu. Padahal mereka jelas-jelas melanggar konstitusi, melanggar hak asasi manusia. Nah, jika nanti misalnya Pak Prabowo misalnya lalai pun Pak Jenderal, bisa Pak Jenderal kan punya akses langsung ke Prabowo. Kalau misalnya ada persekusi seperti itu, bisa Prabowo bisikin ke Pak Jenderal bisikin ke Prabowo supaya ditindak tegas. Nah, itu pertanyaannya tadi, apakah Pak Prabowo nanti mampu menekan kelompok-kelompok radikal? Sekian Pak Jenderal. Kalau Ya, sebelum jawab Pak Topik, sebentar Pak Topik, ini ada saweran C Kapten bagus nih. Takbir 1 dan 3 KO, kutukan berbalik, kena azab Allah. Aduh, silakan Pak Topik. Luar biasa ya. jadi kalau pertanyaan tadi apakah Pipit cari alasannya, ya, mengapa kalau dia akan bertindak tegas, mengapa kalau dia tidak akan bertindak tegas. Tapi tadi saya nggak dengar tadi pidatonya ya, tapi tadi kan Pak Paul buka di sini. Apa dibilangnya Pak Paul? Ya kan, presiden semua Melindungi dan mengayomi semua lapisan masyarakat, golongan, ras, agama, etnik, bahkan status sosial. Dan kemudian begini, Luar biasa ya. nah, dia tidak didukung sama FPI, sama HTI, enggak. Karena karena Prabowo dianggap pengkhianat. Itulah kelirunya dulu waktu pemilihan pada saat dia mencalonkan dulu. Karena orang itu mengutuk-ngutuk Israel, dikutuk. Betul. Haleluya, luar biasa. Kita teriak di sini. Opung. Jadi begini kan Pak Paul, kita teriak-teriak yang mengutuk Israel bukan waktu sekarang baru 20. Sudah buka aja YouTube kita. Ya kan? Makanya saya bilang ya, itu saya duga waktu ke Israel itu dia minta dukungan. Ya, saya bilang, makanya kan dia begitu tenang kan mereka kan. Saya bilang ini jangan-jangan kesana itu bukan sekedar diplomasi. Terus dia udah gitu dia panggil tuh 20 orang Palestina kan di beasiswaan. Wah, ini orang wise ya, bijaksana sekali ya. Dia datang ke Israel, tapi Palestina, orang Palestina diajak kemari, di sekolahin, kasih beasiswa ya.
Jadi menurut saya ini wise sekali dia tidak akan mendukung Israel, tapi akan memberikan solusi bagi dua two-state solution ini. Jadi itulah tadi yang di mana tadi Pak Tobing yang nomor kan ada 5 tuh tadi, melindungi, mengayomi, dan ikut mendamaikan, ikut berperan dalam perdamaian dunia. Jangan dibalik sekarang mah Indonesia kita mau mendamaikan dunia pada masih kere semua kalian, kan on kalian ini. Ya 5 tugas ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kalian umatnya masih kere, sok-sokan mau bela-bela Israel, sok-sokan ngutukin Israel, sok-sokan belain Palestina, ngutukin Israel. Kalian sendiri masih kere, dibatukin, kalian pusing nanti. Nah, dibalik itu nomor 5, kalau kamu rakyatnya sudah sejahtera, sudah dilindungi, sudah rasa aman, kalau sudah tumpah darah sudah dilindungi, kalau memajukan kesejahteraan umumnya sudah, tadi ya, kasih makan. Programnya Prabowo itu jangan-jangan Pak Tobing semua yang kasih itu dari sini tuh, kasih makan, coba bayangin. Ya kan kita punya LPH Gios, ya kan, saya ajari Anda Pancasila coba kan, nah, bukan saya, sorry ya Pak Tobing ya. Nah, mencerdaskan coba, kita lagi bikin sekolah loh, kita lagi bilang kenapa sih, kenapa tolol, karena nggak sekolah. Tugas, nah baru, yuk, two-state solution, itu baru ketertiban dunia, bela-bela Hamas, tambah ruwet kalian. Ini bagus ini kuncinya ini saudara ya, ini kuncinya ini tugas presiden. Kalau ini meleset, habis kalian. Ini penting yang slide nomor 17 ini saudara ya. Nah, itu ya saudara ya. Nah, ini antriannya banyak Ben. Lanjut Ben. Sorry saya nyelak ya. Sorry Pak Tobing. Saya terlalu Ya, semangat tadi dengar. Nggak apa-apa. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.